Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih bisa bermajlis di masjid ini, yang insya Allah kita melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak, yaitu membacakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan masalah tarbiyah, ya, masalah bagaimana kita mentarbiyah anak-anak kita. Dan kemudian salawat dan salam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabatnya, kepada seluruh kaum muslimin yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masuk kepada hadis yang kelima dari kitab fikih pendidikan anak, yaitu tentang menasihati dan menjauh sikap curang terhadap anak. Apakah orang tua bisa berbuat curang kepada anak? Maka dimungkinkan tatkala orang tua tidak memberikan hak-hak daripada anak-anak. Tatkala orang tua tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah anaknya. Maka di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An ma'kilanna yasadin," dari Ma'kil bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Fi maradihi, yaitu beliau menceritakan tatkala kejadiannya itu adalah ketika sakit. Ketika beliau sakit, beliau masih mampu menceritakan, menasihati, ya, pada anaknya. Alladzi mata fihi, yang mana apa? Sakitnya itu yang menyebabkan beliau wafat. Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ma min 'abdin yastar'ihi
Tidaklah seorang hamba yang diberi Allah Subhanahu wa taala ra'iyah, tanggung jawab. Yaitu ra'iyatan, tanggung jawab di sini adalah untuk memelihara itu anak-anaknya. Karena anak-anak merupakan tanggung jawab, amanah bagi orang tuanya. Hakikat daripada anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan milik kita. Akan tapi merupakan amanah dari Allah. Maka apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yastarihi Allahu ra'iyatan yamutu yawman." Tidaklah seorang hamba yang diberi Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk memelihara yang menjadi tanggungannya, yaitu anaknya. Lalu dia meninggal, wa huwa ghasun, yang mana dalam keadaan curang. Meninggal dalam keadaan curang. Apa yang dimaksud meninggal dalam keadaan curang di sini? Itu apa? Dia meninggal dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia itu belum memberikan hak-hak anaknya, ya, hak-hak anaknya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan pertama kali sebelum menanyakan anak akan menanyakan orang tua terlebih dahulu. Ya, kedua dia punya hak dan punya kewajiban. Ya, orang tua punya kewajiban, juga anak punya kewajiban. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu akan menanyakan kepada orang tuanya. Ya, akan menanyakan tentang amanah yang Allah Subhanahu wa taala titipkan tersebut. Apakah dia bisa melaksanakan amanah tersebut? Apakah dia bisa melaksanakan amanah tersebut? Kenapa? Karena yang namanya amanah itu apa? Tatkala datang dan kembali harus tidak adanya aib. Ya. Tatkala kita diberikan amanah barang dalam keadaan sempurna, maka kembali harus dalam keadaan sempurna. Tatkala kembali dalam keadaan rusak, maka kita sudah rusak daripada amanah tersebut. Begitupun Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada kita anak. Datang kepada kita anak dalam keadaan suci, dalam keadaan fitrah. Maka sebetulnya mendidik anak itu gampang. Kenapa? Karena posisi anak itu dalam keadaan fitrah. Ya. Anak itu suci, fitrah, maka apa? Maka anak itu lebih menginginkan kepada kebaikan. Fitrahnya anak itu dia apa? Menginginkan kebaikan, dan sebaliknya dia apa? Tidak menginginkan kejelekan. Lalu bagaimana anak itu bisa menjadi jelek? Faktornya apa? Faktornya adalah orang sekitarnya. Pertama apa? Pertama adalah orang tuanya. Yang kedua lingkungannya. Ya, lingkungan apa? Maka orang tua itu sangat ya, harus memperhatikan lingkungan. Ya, harus memperhatikan lingkungan itu lebih apa? Harus lebih hati-hati. Kenapa? Karena lingkungan dapat mempengaruhi kondisi anak kita. Ya. Maka apa? Tatkala lingkungan itu jelek, maka apa? Akan berpengaruh jelek kepada anak kita. Nah, maka apa? Maka yang termasuk buah-buah rasul di sini adalah orang tua yang mana dia itu berbuat curang. Berbuat curangnya orang tua terhadap anak adalah dia tidak memberikan hak-haknya. Ya, hak-haknya apa? Yaitu hak-hak daripada anak. Ya. Maka apa? Maka tatkala orang tua belum memberikan hak-hak anak, kalau dia meninggal, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, illa harramallahu alaihi
Bukhari dan Muslim. Baik, dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Ya. Yang pertama adalah wajib bagi kita, ya, bagi orang tua yang mana memelihara anak-anak kita yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita. Ya, ini kewajiban. Ya. Dan ingat, karena ini merupakan salah satu bentuk ibadah, jadi kadang ibadah itu tidak selamanya masuk akal. Tidak selamanya masuk akal. Kenapa? Karena ibadah itu adalah bentuknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin di sini tatkala kita punya anak 1, 2, 3, kadang kalau secara akal, ya, kalau secara akal mungkin penghasilan kita, ya, itu penghasilan kita itu tatkala punya anak 1, punya 2, 3, 4 itu itu harusnya bertambah. Ya, penghasilan tidak bertambah, anak bertambah. Ini secara akal hal yang tidak mungkin. Ya, akan tapi kita yakin bahwasanya mendidik anak itu sebuah ibadah. Jadi Jadi tidak bisa kita ukur dengan akal kita, penghasilan kita, kemampuan kita. Artinya kita melaksanakan kewajiban kita semampu kita. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan makhraj, akan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang mana dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib, ya, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala beri tanggung jawab, yaitu anak, ya, untuk memelihara, ya, dan dia melaksanakan amal tersebut dengan sebaik-baiknya. Baik yang berkaitan dengan masalah pendidikannya ataupun misalkan yang berkaitan dengan masalah makanannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tatkala mengatakan bahwasanya penghuni neraka itu kebanyakan daripada batu, ya, dan manusia. Ya. Penghuni neraka itu kebanyakan batu dan manusia. Maka Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya salah satu tugas pokok daripada orang tua agar terhindar daripada ancaman api neraka adalah dia mendidik anak-anak, memberikan adab yang baik. Ini adalah solusi agar kita tidak masuk pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian yang kedua, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya haramnya kita berbuat curang terhadap orang lain, apalagi curang terhadap orang yang dekat dengan kita. Kenapa? Karena semakin orang itu dekat dengan kita, maka semakin besar, ya, haknya. Semakin jauh, maka semakin jauh juga haknya. Maka dalam sedekah itu dalam hal sedekah itu lebih wajib orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak kita, terus, ya, makin jauh makin jauh juga, ya, tanggung jawab untuk sedekahnya. Jadi orang-orang yang dekat dengan kita, istri kita, anak-anak kita adalah orang-orang yang paling besar haknya, ya, paling besar haknya. Dan tatkala kita memberikan hak-hak mereka, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Sebaliknya, tatkala kita lalai dengan orang-orang yang dekat dengan kita, maka akan
besar juga siksaannya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan apa? Orang yang curang kepada tanggungannya, maka apa? Dia akan diharapkan untuk masuk ke surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk tanggungan, ya, seseorang itu apa? Anaknya, istrinya. Maka apa? Maka haram berbuat curang terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggungan yang merupakan apa? Yang patut kita perhatikan. Kemudian juga di dalam hadis ini juga adanya ancaman yang keras. Ya. Kenapa? Karena larangan itu kadang tidak berbentuk dengan apa? Larangan secara langsung, tapi apa? Dengan bentuk ancaman. Ancamannya dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka apa? Ini membuktikan bahwasanya apa? Membuktikan bahwasanya bersikap, ya, lalai kepada anak-anak kita merupakan apa? Merupakan salah satu larangan yang besar. Walaupun tidak adanya apa? Kalimat larangan secara khusus dalam bahasa Arab dengan kalimat la, ya, dengan kalimat la nahi, ya. Tapi apa? Tapi tadi kalimat larangan itu walaupun tidak ada kalimat la nahi, tapi apa? Dengan ancaman, ya. Dengan kalimat ancaman berarti apa? Larangannya besar, ya. Tatkala kita dilarang memasuki suatu tempat yang mana kalau masuk tempat tersebut maka kita akan dihukum seberat-beratnya. Maka apa? Maka walaupun tidak ada larangan secara langsung, maka itu merupakan larangan yang tegas. Kenapa? Karena ancaman, ya, ancamannya dia tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara nanti di akhirat tempat cuma dua, ya, imma surga wa imma neraka, ya, dua tempat itu. Maka apa? Maka ini yang patut kita perhatikan, ya, patut kita perhatikan dalam mendidik, ya, anak-anak kita. Kemudian juga di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya, ya, seorang pendidik siapa? Orang tua. Orang tua itu pendidik sebetulnya, ya. Orang tua itu pendidik. Ya, bahkan apa? Bahkan orang tua itu tatkala dia sudah mempunyai anak, ya, makanya apa? Maka dia harus siap untuk mendidik anaknya. Jangan sampai apa? Jangan sampai kita itu disebut orang tua karena sudah nikah saja, disebut bapak karena ya sudah punya anak saja, tapi tidak bisa mendidik. Maka apa? Maka seorang pendidik, ya, maka dia diberi amanah atas anak didiknya, ya. Jadi seorang anak itu kalau dia menyimak tidak akan disalahkan sekolahnya. Misalkan ada apa? Seorang, ya, anak masuk ke sekolah tertentu, dia menyimak, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menanyakan orang tuanya. Tidak akan menanyakan apa? Sekolahnya di mana, ya. Maka apa? Maka di sini pentingnya orang tua, ya, mendidik anak-anaknya. Jangan sampai apa? Jangan sampai semua pendidikan itu diberikan kepada sekolah, ya. Pendidikan yang sebenarnya adalah ada di rumahnya, ya. Pendidikan yang sebenarnya adalah ada rumahnya. Nah, makanya apa? Para ulama terdahulu dimulai di sekolah, di rumahnya dalam mendidik itu, ya, dimulai di rumah dalam mendidik anak-anaknya. Kenapa? Karena waktu terbanyak itu berada di rumah dalam mendidik anak-anak. Maka apa? Maka di sini seorang pendidik ada orang tua, ya, orang tua adalah seorang pendidik, ya. Maka wajib orang tua itu mendidik anak-anaknya dengan benar, ya. Dan orang tua tidak akan bisa mendidik anak-anaknya dengan benar kalau dia tidak mempunyai ilmunya. Maka di sini apa? Ilmu handasah, ya, teknik dalam apa? Dalam
ini wajib orang tua untuk memilikinya. Ya, bagaimana dia bisa mendidik anak-anaknya dengan apa? Dengan teknik yang mana teknik tersebut adalah teknik yang mana tidak dengan marah, tapi dengan kelembutan. Kenapa? Karena fitrahnya anak itu suci, nggak mungkin hal yang baik itu dengan kekerasan, nggak mungkin. Ya, tidak mungkinnya sesuatu yang suci, yang bersih dengan kekerasan, dengan hal yang marah. Kenapa? Karena hal marah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la takut, ya, sampai tiga kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita untuk tidak boleh marah. Kalau kita dilarang marah kepada orang lain, apalagi kepada anak kita. Tadi anak kita yang mendekat dengan kita. Ya. Maka sistem pendidikan yang salah yang adalah dengan marah. Ya, dengan marah. Kenapa? Karena seseorang yang marah itu bukti bahwa dia itu tidak punya kemampuan. Ya. Tidak punya kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah, maka dia marah. Tatkala dia mendidik anaknya, anaknya dikisah tidak mau, dia marah. Artinya apa? Dia nggak bisa. Ya, dia nggak bisa untuk mendidik anaknya, untuk mengarahkan anaknya, dia marah. Ini, maka apa? Sifat marah itu ciri bahwasanya seseorang tersebut apa? Dia sudah tidak bisa menyelesaikan masalah biasanya. Ya, biasanya apa? Biasanya marah itu adalah karena dia sudah buntu dalam menyelesaikan sebuah masalah. Maka apa? Maka dengan lemah lembut. Dengan apa? Bagaimana caranya? Maka bagaimana supaya kita lemah lembut kepada anak kita? Maka yakinkan di dalam hati kita, ya, di dalam pikiran kita bahwasanya ini adalah anak titipan dari Allah. Kenapa sekarang banyak orang tua itu cepat marah kepada anaknya? Kenapa? Karena dia merasa ini anak dia, ya. Ini anak dia, mau diapain juga anak dia, kata inilah, ya. Dia tidak merasa bahwa ini anak titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka bagaimana supaya kita itu, karena beda barang titipan dengan barang kita aslinya kita. Apa biasanya kalau barang titipan itu apa? Kita biasanya memelihara dengan baik, ya. Beda dengan barang kita kan. Ya, artinya apa? Karena perusahaan dengan apa? Karena barang kita. Ya. Nah inilah, ya. Kita pemikiran kita, anak kita itu adalah milik kita, jadi apa? Jadi kita bebas melakukannya. Bebas melakukannya. Enggak sekolah enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, bebas, ya. Maka apa? Maka tanamkan di dalam pikiran kita bahwasanya apa? Ini merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tatkala kita diberi titipan oleh orang saja, kita apa? Kita hati-hati. Ya. Bagaimana kalau kita diberi titipan oleh seorang pejabat, oleh gubernur atau presiden, dititipkan sebuah barang, pasti kita apa? Pasti kita akan menjaganya, titipan dari seorang presiden. Nah, maka takut kita, ya, titipan dari presiden ini apa? Akan rusak. Ya, ini titipan dari Dan, ya, yang telah menciptakan kita. Titipan dari Dan yang telah menciptakan langit dan bumi. Ya, yang mana apa? Ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Apa yang akan kita lakukan kepada anak-anak kita? Apa yang akan kita lakukan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, ya. Dan pasti yakin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semata-mata memberikan karunia anak kepada kita, pasti kita bisa untuk melaksanakan amanah tersebut. Ya, ini perlu diyakini, ya. Tatkala kita berumah tangga, Allah memberi karunia anak, maka apa? Yakinlah kita bisa untuk menjaga amanah tersebut. Jelas, ya. Apa? Di sana banyaknya apa? Ujian. Ya, tidak mudah, ya. Tidak mudah menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga di sini
kewajiban ya seorang pemimpin terhadap yang dipimpinnya, ya. Tidak terbatas kepada pemenuhan hak-hak pokok saja, seperti makan, minum, pakaian, tapi apa? Tapi di sana ada hak-hak yang lebih besar, ada hak-hak yang lebih utama, yaitu apa? Memberikan pemahaman agama, memberikan akhlak kepada anak-anak kita. Ya, inilah salah satu kewajiban orang tua. Ya, dia bisa memberikan pemahaman agama yang benar kepada anak-anaknya. Ya, tauhid yang benar, akidah yang benar kepada anak-anak. Ya. Kenapa? Karena ini merupakan yang akan menyelamatkan ya anak kita nanti di akhirat. Maka akan tanamkan pada anak kita tauhid, akidah yang benar, akhlak yang benar terus. Ya. Dan ingat, kita hanya berikhtiar. Ya, kita hanya berikhtiar saja. Yang penting kita sudah berusaha berikhtiar. Artinya kita ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Walaupun ya misalkan ikhtiar kita itu tidak berhasil, tidak sempurna, ya. Kadang mungkin kita melihat kita sudah mendidik, tapi anak kita tidak berubah. Kita sudah memberikan hal yang baik, ya sudah menyekolahkan tinggi-tinggi, tapi tidak berubah juga. Ya. Kita sudah menyekolahkan anak kita ke pesantren, tidak berubah juga. Ya. Maka ini sedikit pun tidak rugi bagi orang tua. Kenapa? Karena dia sudah berusaha. Ya. Kita bisa lihat bagaimana ya Nabi Nuh alaihi salam dalam mendidik anaknya sampai akhir hayatnya. Ya, sampai akhir hayatnya Nabi Nuh tetap menjaga mengajak anaknya kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita mendidik anak kita, lalu kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya anak kita misalkan tidak maka teruslah kita mengajak anak kita. Baik. Kemudian di sini juga adanya adanya sebuah larangan untuk menyembunyikan ilmu. Ya, untuk menyembunyikan ilmu. Artinya kalau kita punya ilmu, maka wajib bagi kita untuk menyebarkannya. Dan orang pertama kali merasakan ilmu kita adalah ya anak kita. Ya. Jangan sampai kita sekolah tinggi-tinggi, tapi ilmu kita ya dipakai oleh orang lain. Ya. Banyak orang yang dia mengajarkan orang lain, tapi anaknya sendiri dia tidak ajarkan. Maka kalau kita belajar suatu ilmu, maka orang yang pertama kali yang harus mencicipi ya ilmu tersebut adalah orang yang dekat dengan kita, yaitu anak kita, istri kita. Maka larangan untuk menyembunyikan ilmu kepada orang lain, apalagi kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Dan kemudian hadis yang berikutnya, ya, hadis yang ke-6 dari fikih pendidikan anak, yaitu hadis ya dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rufi al-qalamu an thalathin. Pena itu akan diangkat dari tiga orang. Pena akan diangkat dari 3 orang. Artinya apa? Maksud diangkat di sini adalah dia berbuat kesalahan tidak akan diberikan dosa. Ya. Apa yang pertama adalah aninna ini hatta yastaiqin. Orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, orang yang tidur sampai dia bangun. Makanya orang yang tidur itu ngigau, dia melakukan apapun maka dia tidak berdosa. Ya. Akan tetapi bukan berarti dia enggak berdosa, akan tetapi tetap dia harus mengganti. Ya. Mengganti
rusak TV sampai hancur, maka dia nggak dosa, tapi apa? Wajib dia mengganti TV-nya, wajib dia mengganti mobilnya. Nah itu maksudnya. Tidak apa? Bukan berarti tidak dosa di sini adalah dia tidak mengganti kerusakan-kerusakan tersebut. Ya. Yang kedua adalah anisawin atau yakun. Ya. Anak kecil sampai dia dewasa. Ya, dewasa adalah balik. Ya, Pak, balik. Yang baliknya laki-laki adalah kakak dia sudah Pak, sudah dia mimpi basah. Ya. Baliknya perempuan adalah tatkala dia sudah haid. Yang ini secara umum. Ya. Kalau perempuan sudah haid maka apa? Di sana dia sudah balik, sudah dewasa. Ya. Kalau laki-laki sudah mimpi basah maka apa? Di sana laki-laki sudah dewasa. Ya. Maka apa? Sebelum balik berarti apa? Belum dicatat. Ya. Belum dicatat tatkala dia melakukan kejelekan. Ya. Akan tapi ya ada riwayat lain ya, seseorang yang belum balik ya, masa-masa tamyiz tatkala dia melakukan sebuah kebaikan maka apa? Maka dia akan mendapatkan kebaikan, yaitu orang tuanya. Ya. Jadi orang kecil, ngaji, sholat, berbuat kebaikan, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala. Tatkala anak kecil tersebut melakukan dosa, maka apa? Enggak mendapatkan hukuman. Inilah salah satu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Juga yang ketiga adalah wa anil majnuni hatta yakin aw yufiq. Ya, orang gila sampai dia berakal atau yufiq atau sadar. Ya, waras. Nah, maka tiga hal inilah yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut yang kita bahas di sini apa? Anak kecil. Ya, anak kecil yang belum balik dia Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut PNA-nya. Artinya dia tidak menuliskan dosa-dosanya. Ya. Maka kalau Allah saja tidak memberikan hukuman kepada anak-anak yang belum balik, maka bagaimana orang tua? Ya, tatkala anak kelas 1, kelas 2, kelas 3 salah mengerjakan PR matematika langsung dirajam. Oke, salah matematika sebenarnya, ya. Apa? Allah saja tidak hukum tatkala anak-anak kecil yang belum balik melakukan dosa. Ya, sekarang banyak. Ya, gara-gara apa? Tidak bisa menghitung, tidak bisa menulis, dia apa? Dia dihukum, ya, dia diberikan hukuman yang berat. Maka apa? Maka jelas ini adalah menyelisih, ya, menyelisih. Maka apa? Maka dalam memberikan pengajaran kepada anak-anak itu, ya, hendaklah ya kita apa? Diawali kita dengan apa? Dengan pemahaman agama. Ya. Bagaimana anak-anak kecil dalam mendapatkan pengajaran? Pertama, anak kecil itu adalah dengan pendengaran. Ya. Artinya apa? Karena nggak mungkin anak kecil itu yang anak-anak masih TK, kelas 1, kelas 2 itu emang dia itu dunia main. Ya. Maka sebaliknya kalau ada anak kecil kelas 1, kelas 2 diam terus apa? Berarti itu anaknya apa? Kita perlu tanya, perlu tanya kalau ada anak kecil yang diam terus, tidak aktif, ya, tidak. Ya. Maka salah satu pengajaran kepada anak-anak yang belum balik itu apa? Dengan pendengaran. Artinya perdengarkan di rumah kita apa? Suara-suara yang bagus, ya, rotan, ya, ataupun apa? Ataupun suara-suara yang bagus, ya, termasuk kita ngomong, ya, termasuk ngomong kita kepada mereka. Nah, karena anak kecil itu hakikatnya dia apa? Dia itu masih suci, masih fitrah, sehingga apa? Dia bisa merekam. Rekamannya anak kecil itu dikuat daripada rekamannya orang yang sudah tua. Rekamannya itu. Tapi apakah dia simpan rekamannya itu? Dia simpan dan dia akan keluarkan nanti setelah dia
setelah dia balik, setelah dia dewasa. Maka apa? Maka tatkala anak-anak itu masih kecil, ya, masih tangkis, belum balik, masih balita, maka apa? Maka wajib bagi kita untuk berbicara dengan yang baik, ya. Wajib bagi kita apa? Untuk memperdengarkan suara-suara yang baik-baik. Kenapa? Karena itu pengajaran, ya. Tidak bisa dipaksa harus misalkan apa? Dipaksa harus diam, berusaha paksa, ya. Berusaha ya. Apa namanya? Berusaha jangan kita itu yang memaksa menyamakan dia dengan apa? Dengan anak-anak yang sudah besar, ya. Nah, maka ini salah satu pengajaran kepada anak-anak yang masih kecil. Artinya apa? Artinya kalau dia tidak mau, ya maka ya jangan paksa. Ya tapi apa? Dengarkan. Terus kita apa? Dengan lemah lembut. Nah, maka apa? Ini salah satu pelajaran pada hadis ini. Juga di antara faedah daripada hadis ini adalah anak kecil yang belum mendapatkan hukuman, ya, secara syariat. Tadi kalau dia mencuri dari hukum Allah, ya, dosanya, ya, sampai dia balik. Karena beban syariat itu terangkat dari mereka, ya. Maka apalagi dengan kesalahan yang sifat duniawi, ya. Kesalahan ukhrawi saja, ya. Kesalahan agama kan, kalau kesalahan agama dampaknya di akhirat. Seseorang melanggar, ya, agama, dampaknya nanti di akhirat, ya. Tapi seseorang melanggar hukum hal-hal masuk dunia, dia tidak dosa, ya, tidak dosa, ya. Kita salah mengerjakan matematika, walaupun kita dua tidak dosa, ya. 2 tambah 2 30 tidak dosa, walaupun kita sudah punya cucu tidak dosa. Kenapa? Karena ini urusan dunia. Kenapa kita sama dengan urusan dunia yang nggak ada dampaknya terhadap akhirat, gitu kan? Kita sama apa? Kita sama kejam, ya. Allah saja tadi urusan ukhrawi, yang mana kalau seseorang itu melakukannya akan berdampak di akhirat, Allah nggak bilang hukumnya pada anak-anak. Maka di sini kita sedang mengambil pelajaran pertama, anak-anak kecil itu dengan lemah lembut. Ya, kenapa? Karena mereka itu masih fitrah, masih suci, ya, masih suci. Apa bukti? Ya, bukti mereka itu di atas kebaikan, di atas fitrah banyak. Ya, anak kecil itu, anak yang masih bayi itu, dia takut dengan hal-hal yang mukanya serem. Kalau misalkan kita gambar, ya, muka yang bagus dan muka yang serem, muka yang senyum sama muka yang serem, kenapa? Anak kecil itu senangnya muka yang bagus, ya, dengan senyum, ya. Anak kecil kita kasih senyum, dia senyum, ya. Tapi anak kecil tanpa kita kasih muka yang jelek, kita marahin, dia takut, ya. Kenapa? Fitrah mereka baik, ya, fitrah mereka baik. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan. Kemudian juga pelajaran daripada hadis yang terkait dengan anak yang belum balik yang diangkat. Karena yang Allah Subhanahu wa taala adalah tentunya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menentukan syariat terhadap anak kecil karena usia yang masih anak-anak. Ya, artinya Allah saja begitu lembut, ya, sayang kepada anak. Karena kalau anak yang belum balik dia meninggal, maka dalam sebuah riwayat dia akan menjadi pelayan nanti di surga. Kalau kita meninggal dan belum jelas, ya, belum jelas. Kalau kita sedang meninggal belum jelas, ya. Kalau anak kecil yang belum balik belum jelas dia akan dalam sebuah riwayat dia menjadi pelayan di surga nanti, ya. Artinya posisi dia itu lebih baik, ya, daripada kita. Nah, maka ini pelajaran dari hadis ini. Kemudian, ya,
Di antara pelajaran daripada hadis ini adalah kewajiban seorang pendidik, yaitu orang tua, untuk memperhatikan apa usia anaknya. Usia anak didiknya adalah memberikan hukuman-hukuman ya kepada anak-anaknya. Ya. Hukuman itu ya boleh, ya. Hukuman itu boleh tidak. Hukuman itu sendiri adalah sifatnya mendidik, ya. Hukuman itu boleh diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, agar tapi apa? Hukuman itu sendiri adalah pendidikan, ya. Jadi yang sampai kita itu mendidik, menghukum, tapi apa? Dengan cara kekerasan, ya. Anak-anak kita menjadi takut, dan itu nanti akan terus akan terus oleh anak kita ditularkan kepada anaknya terus, ya. Jadi penyakit semacam ini akan terus berlanjut terus, ya. Maka supaya terputus, maka orang tua harus memutus tadi dengan kekerasan, agar anak kita nanti ke anak itu sama, ya, seperti itu. Baik, kemudian ya kajian kita tentang pendidikan anak pada pertemuan kita kali ini, ya, sampai hadis ke-6 ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan hadis ke-7 ya, dan seterusnya, ya. Baik, demikian ya, mudah-mudahan ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemampuan, ya, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam mendidik anak-anak kita. Baik, demikian. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.